Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay. Nah, mari kita galbay berjamaah agar setan-setan pinjol ini musnah dari dunia ini. Ya, katanya ada satu keluarga loncat dari gedung karena masalah pinjol. Gitu ya. Kok bisa seperti itu? Nah, apakah sudah dipermalukan, sudah disebar data, bagaimana? Ya, atau bukan karena pinjol alasannya? Ya, alasan dari keluarga yang bundir itu bukan karena pinjol. Oh, ya bagus itu ya. Tapi yang kemarin-kemarinnya gimana? Ya, banyak yang bundir karena pinjol. Oke, jadi mari kita bersatu untuk gaungkan gagal bayar nasional, musnahkan setan-setan pinjol dari dunia ini. Oke, ini dari Mas Wendy gitu ya. Dia menuliskan masa pemulihan yang luar biasa dan sudah pindah domisili gitu ya setelah galbay beberapa APK secara berjamaah. Oke, si Orange atau Shopee gitu ya, si Orange Pay Later atau Shopee Pay Later, ada modal nasional, kredit pintar, aku laku, kredivo, ceria atau ceria gitu ya, Traveloka Pay Later, modalku, virtual kredit, Investri, Bukalapak Pay Later, Traveloka, teman uang, Hai Juta, Coinworks, Rupiah Maju, Rupiah Saku, Rupiah Kurir, Kas Maju, Keluarga Permata Finet, ada kami, Indodana. Ini waduh ya, saya hela napas dulu, tarik napas dulu gitu ya. Uang Mi, isi cash, Julo, pinjam gampang, Uku, Kredito, BFI, jaminan motor 2, BFI tanpa jaminan 2, keluarga bunga, Mekar. Wah, siapa yang galbay ya? Banyak seperti ini ya. Nih ya, saya mau bercerita sedikit tentang saya. Saya juga ya, atau Raja Galbay ini sebenarnya sama seperti ini ya. Banyak seperti ini sama. Saya juga galbay di FIF gitu ya. Saya perlihatkan sebentar. Nah, ini saya ya, ini PT Federal International Finance. Kalau tadi Mas tadi itu di BFI, sama sajalah leasing ya. BFI itu leasing, oke. Di sini saya kualitasnya 5 macet. Oke, dengan hutangnya 2.789.000. Oke, ya Bang, masih 2 juta doang gitu kan ya, di leasing gitu kan ya. Ada lagi. Ya, ada lagi. Tunggu bentar, saya cari dulu ya. Nah, ini dia. Ini dari PT Federal International Finance lagi, gitu ya. FIF lagi. Oke, di sini kualitasnya saya itu 5 macet nih ya. 5 macet gitu. Oke. Dengan plafon atau hutangnya 4.900.000 atau 5 juta. Yang tadi 2 juta sekian. Jadi hutang saya di FIF itu 7 juta. Gitu. Itu di leasing loh. Ada debt collector lapangannya, ada mata elangnya. Ya, saya sudah berurusan dengan mata elang. Oke ya, nah di sini mana nih? Nih saya telat ya udah 1 tahun lebih gitu dan belum saya bayar ya. Jadi saya itu sebenarnya hampir sama-sama dengan Mas ini, dengan Mas Wendy ini gitu ya. Nah tapi bedanya Mas Wendy ini sudah ada wadahnya, yaitu Raja Galbay ya, yang selalu memotivasi Anda ya, yang selalu mengumpulkan orang-orang yang galbay, menyemangati orang-orang yang galbay ya, sudah ada grupnya, sudah ada komunitas galbaynya gitu. Kalau saya saat saya galbay leasing ya, mana ini galbay leasing ini ya 4.900.000 tambah 2 juta, lalu galbay kredit pintar ini ya PT Bank Jago ini sebesar 6 juta, itu tidak ada wadahnya. Kalau saya mau bilang ke siapa ya, jadi saya itu survive sendiri gitu ya, mencoba untuk menyelamatkan diri saya sendiri ya, sendirian gitu loh ya. Kalau ya sekarang mah enak gitu kan ya, saya mewujudkan pengalaman galbay saya, real galbay saya itu ya, menjadi grup Facebook Raja Galbay dan channel YouTube Raja Galbay gitu ya, biar semua orang tahu bahwa gagal bayar di pinjol itu tidak masalah sama sekali ya. Jangan bunuh diri, oke? Hanya karena pinjol kok bunuh diri, ya kan? Saya dulu waktu di tahun 2021 ketika galbay pertama kali, ya, saya pun merasa pasti ada orang lain yang sama seperti saya. Namun mereka itu pasti takut kalau berbicara bahwa saya ini galbay,
pinjol, leasing, dan lain-lain. Nah, kalau saya bedanya, saya tidak takut ya, tapi saya tidak mau berbicara kepada siapapun perihal pinjol saya. Kalau dibilang ya kan dunia itu kejam kepada laki-laki, tidak ada yang peduli sama laki-laki. Mau kamu punya masalah, apalagi ya kita itu curhatnya masalah keuangan, gitu kan. Saya nunggak nih di sini, ya kan. Jangankan wanita, sesama cowoknya aja, aduh bro sana dulu bro, minggir dulu bro, ya kan. Apalagi cewek, aduh ya gitu. Kalau saya tidak mau bercerita kepada siapapun karena saya tahu kapasitas diri saya itu berani menghadapi hal ini. Kenapa saya berani? Saya mengambil gambaran besarnya. Leasing bank koperasi itu sudah berdiri sejak dulu. Tidak mungkin tidak ada yang gagal bayar. Ya. Tidak mungkin semuanya lancar. Oke, pasti ada pengusaha yang gagal bayar miliaran. Pasti ada si A, si B, si C yang gagal bayar 500 juta, 200 juta, 100 juta, 10 juta. Pasti itu. Ya, pasti juga sudah ada yang didatangi DC lapangan. Pasti juga sudah ada yang ditelepon, ditagih. Ya. Jadi buat apa saya takut ketika tidak ada pengalaman yang baru di dunia ini, ya, khususnya dalam gagal bayar di pinjol, ya kan? Gagal bayar di pinjol itu kan bukan pengalaman baru sebenarnya, ya. Sudah dialami oleh sesepuh-sesepuh kita, sudah dialami oleh kakek nenek kita ketika mereka itu tidak bisa membayar hutang di bank. Ya kan? Jadi jika Anda gagal bayar, Anda wajib memiliki mindset bahwa ini tuh bukan hal baru. Saya pun sudah googling. Perkara utang piutang di pinjol itu perdata, bukan pidana. Masalah saya ditagih, kondar ditagih, didatangi DC lapangan, akan saya hadapi. Tenang saja. Tidak masalah. Ya. Lalu lanjutkan hidup Anda. Oke? Cari uang yang banyak. Apalagi laki-laki gitu ya. Cari uang yang banyak gitu. Mau pinjol A, pinjol B, pinjol C-nya itu datang, hadapi saja. Ya, bilang aja nggak ada. Mau apa gitu? Ya, DC mau 1000 kali datang ke sini, saya bilang nggak ada terus. Itu tantangan saya. Ya, saya bikin tantangan ke diri saya sendiri bahwa kalau ada DC yang datang, saya bilang langsung nggak ada mas. Iya. Oh gimana nih? Harus dibayar? Iya nggak ada mas. Oh wajib dibayar dong? Iya nggak ada mas. Gitu. Ya, bilang nggak ada mas sampai 1000 kali. Seperti itu. Oke. Jadi yang terpenting adalah berapapun banyaknya gagal bayar Anda, berapapun banyaknya aplikasi yang Anda galbaikan, yang terpenting adalah kita masih survive gitu ya. Tidak mengakhiri hidup kita gitu ya. Kita tidak down, ya mungkin down oke lah, tapi jangan lama-lama downnya. Sebulan aja gitu. Aduh, ini ketahuan utang apa. Ya sudah gitu ya. Gampang loh kalau kita itu ketahuan gagal bayar, gampang. Tinggal kita itu kerja, ya, beli motor baru atau beli kulkas baru, sudah. Orang itu pada lupa Anda itu pernah gagal bayar. Gitu. Waduh, si ini beli kulkas gitu kan. Waduh, itu kita tinggal kerja aja. Gitu. Kita tinggal kerja atau usaha gitu ya. Itu permasalahan gagal bayar Anda yang diketahui oleh tetangga Anda, saudara Anda itu akan hilang. Percaya saya sudah membuktikannya. Ya, saya nggak main-main ngomong seperti ini. Ya, berdasarkan pengalaman saya sendiri. Jadi buat Anda yang masih takut-takut, cemas-cemas gitu, boleh silahkan Anda takut, Anda cemas gitu ya. Tapi jangan lama-lama. Usahakan Anda itu mencari aktivitas untuk melupakan pergalbaian Anda itu ya. Aktivitas yang menjadikan Anda itu sejahtera gitu kan, atau lebih berilmu lagi gitu kan. Jadi kesimpulan dari video ini adalah kita ini adalah survivor gitu ya, survivor ya, seorang yang selamat gini di Google terjemahan ini orang yang selamat ya, harusnya kita tambahin orang yang selamat. Waduh, kok nggak bisa. Nah, ini ya, orang yang selamat ya dari jeratan pinjaman online gitu ya. Nah, maka dari itu kita adalah panutan bagi orang-orang lainnya ya yang masih terjerat, masih takut ya, bahkan sampai berpikiran untuk mengakhiri hidupnya ya. Kita ini adalah panutan karena kita adalah orang yang selamat dari jeratan pinjaman online. Oke ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dia menuliskan,
masa pemulihan yang luar biasa dan sudah pindah domisili gitu ya setelah galbay beberapa APK secara berjamaah. Oke, si Orange atau Shopee gitu ya. Si Orange Pay